Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang mana kita telah dipertemukan di dalam persekutuan yang kudus ini. Meskipun dalam kondisi COVID-19 masih berlanjut, tapi tidak mempengaruhi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa Tuhan telah menyatukan hati kita di dalam persekutuan yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Kami undang jemaat untuk berdiri, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapa yang kekal. Putri dari
kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami datang memenuhi panggilan Engkau. Kami rindu Tuhan memuliakan nama Engkau. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir setiap kehidupan kami saat ini. Engkau memimpin setiap bakti kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai di dalam ibadah kami ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan, saat ini saudara-saudara kami yang menderita sakit, tolonglah ya Tuhan, Engkau akan jamah, Engkau akan pulihkan, Engkau berikan kesembuhan, sehingga mereka mendapatkan kelegaan yang berasal dari Engkau. Kami juga menyerahkan yang Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, tolonglah ya Tuhan, Engkau akan angkat bebannya, Engkau berikan kelegaan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh merasakan lepas dari beban itu, dan mereka bisa datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan Tuhan, mungkin saat ini saudara-saudara kami yang sengaja undur daripada Engkau, tolonglah ya Tuhan, ketuk hatinya, berikan kerinduan mereka kembali, sehingga mereka datang di hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan kembali. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dalam kondisi COVID yang membuat kami tidak bisa melakukan ibadah seperti sedia kala, kami hanya melakukan di rumah ya Tuhan, tapi tidak mempengaruhi kerinduan kami pada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi ini semua, dan Tuhan akan menyelesaikan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami kembali bisa rindu beribadah seperti sedia kala. Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan saat ini yang ambil bagian di dalam ibadah ini, pemain musik, pembawa acara, pemimpin pujian, bahkan nantinya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga Tuhan keterlibatan kami, kerinduan kami ini sungguh berkenan di hadirat Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga bakti kami tidak akan pernah sia-sia. Kami pulang mau berkat yang berasal daripada-Mu. Ini semua kuserahkan padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian Batu Karang Perlindungan. Mari dengan bersukacita kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan nyanyian pujian nomor 219, Batu Karang Perlindungan. Kita akan memujikan ayat 1, 2, dan 3. Selamat dari tiap setru.
tiba saatnya kita akan memasuki di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kami mohon Bapak Pendeta Andi Wijaya untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam kehidupan kami sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan tetap mengizinkan kami bersama-sama untuk datang beribadah kepada-Mu. Walaupun pada saat ini kami masih harus berjauhan satu dengan yang lain, beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih karunia-Mu sungguh kami rasakan sehingga damai, sejahtera, dan sukacita boleh tetap kami rasakan di tengah-tengah kami menghadapi situasi kondisi yang sulit. Bapa di dalam surga, kami tetap menyerahkan keberadaan bangsa dan negara yang kami kasihi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta dengan seluruh warga negaranya. Kami terus menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, supaya di dalam kehidupan kami semuanya nyata perlindungan Tuhan. Di dalam kehidupan kami semuanya boleh terus merasakan bahwa campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di saat kami menghadapi penyebaran COVID-19. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan terus mewujud nyatakan karya-Mu yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan kami dalam segala keadaan boleh tetap bersuka cita dan kami bersama-sama boleh memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam menjalankan tugas kenegaraan, bersama dengan seluruh jajaran yang ada, Kabinet, DPR, MPR, demikian pula DPRD, kami terus serahkan kepada-Mu, beserta dengan seluruh pemimpin kami yang ada di daerah. Tuhan, Kau memberkati Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, demikian juga kami terus menyerahkan kepala desa RW RT ke dalam kuasa tangan-Mu, bersama dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, supaya setiap pribadi Tuhan di dalam kuasa Allah terus bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya negara yang kami kasihi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbebas dari COVID-19 ini. Demikian pula seluruh warga negara Republik Indonesia kami serahkan kepada-Mu. Engkau menjaga, melindungi, sehingga setiap pribadi boleh tetap ada di dalam berkat Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau terus akan mewujud nyatakan karya-Mu yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang terpapar, bahkan terjangkit virus corona. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, Engkau menyatakan jamahan-Mu, sehingga mujizat Tuhan terjadi dan saudara-saudara kami semuanya mengalami kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitupun saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, Tuhan akan terus menolong dan memberkati, sehingga kehidupan mereka terpelihara senantiasa. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau pun akan terus tanamkan dalam kehidupan kami warga negara Republik Indonesia sikap hati yang tertunduk kepada pemerintahan negara ini, sehingga kami semuanya boleh menjalankan apa yang dihimbaukan, bersama-sama menjalani kehidupan di dalam tatanan baru, sehingga kami semuanya boleh mematuhi apa yang sudah dinyatakan. Secara khusus protokoler kesehatan Tuhan biar dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami seluruh warga negara Republik Indonesia dapat bersama-sama terlindung oleh karena kuasa Allah, dan kami boleh menikmati bagaimana penyebaran COVID-19 terhenti di negara kami. Terima kasih kami menyerahkan pada saat kesempatan pagi hari ini Tuhan, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Engkau yang terus memberkati dan menolong, supaya di dalam keberadaan pemimpin kami,
baik yang ada di dalam BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, Badan Musyawarah Nasional, Pembina Yayasan Baptis Indonesia, akan dapat bersama-sama dengan pemerintah negara Republik Indonesia, khususnya untuk melawan penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kami, umat Kristiani yang tergabung di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia pun dapat memberikan andil untuk kami bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui keberadaan bangsa dan negara ini. Kami pun terus menyerahkan untuk Yayasan Baptis Indonesia, secara khusus Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Tuhan berkati, supaya di dalam pengelolaan terhadap lembaga-lembaga yang ada dan rumah sakit yang ada, Tuhan biarlah semua berjalan baik. Secara khusus untuk lembaga-lembaga baptis, rumah sakit baptis Engkau tolong, Engkau berkati, baik yang ada di Kediri, di Batu, yang ada di Lampung, demikian pula klinik baptis yang ada dimanapun berada. Tuhan akan terus tolong dan berkati dokter dan perawatnya, beserta dengan seluruh karyawan yang ada, sehingga semuanya terlindungi oleh karena kuasa Allah, terbebas dari penyebaran virus corona, dan pada akhirnya kemuliaan Allah pun nyata. Demikian pula kami terus menyerahkan untuk seluruh rumah sakit di tanah air tercinta. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, supaya bersama-sama dapat mewujud nyatakan kehendak dan rencana Tuhan, di mana di dalam kehidupan setiap dokter, perawat, dan juga karyawan yang ada menjadi garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pada kesempatan saat pagi hari ini, secara khusus pembicaraan dari pimpinan yang ada di GGBI untuk membicarakan musyawarah besar di dalam beberapa hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya oleh karena kuasa yang Kau nyatakan, pada akhirnya dapat diputuskan bersama yang terbaik bagi kemuliaan Allah, sehingga musyawarah besar pun dapat dilaksanakan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pada saat pagi hari ini untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di induk, yang ada di cabang. Tuhan, Engkau memberkati sepenuhnya. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu akan terus nyata di dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di induk, yang ada di cabang, mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami meyakini bahwa Tuhan akan terus tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan akan tambahkan orang-orang yang menyembah memuliakan nama Tuhan, sehingga gereja pun akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Begitupun kami menyerahkan untuk panitia perancang gereja, Tuhan berkati, supaya di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, mereka terus dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami meyakini tangan Tuhan akan terus menolong, sehingga PPG pada akhirnya pun dapat berpikir bersama-sama untuk mewujud nyatakan pekerjaan Allah, sehingga kemuliaan-Mu pun nyata di dalam kehidupan kami bergereja di tempat ini. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, seluruhnya kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang melindungi mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan pada akhirnya menikmati sukacita, damai, dan sejahtera-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka bersukacita oleh karena dalam kehidupan mereka dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Begitupun kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih harus bekerja di rumah. Tuhan berkati mereka, supaya pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula untuk jemaat yang dirumahkan, Tuhan berkati, supaya mereka pada akhirnya pun dapat menikmati pekerjaan kembali, karena Engkau yang membuka jalan. Jemaat yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan berkati, supaya mereka terlindungi, terjaga, sehingga berkat-Mu pun juga mengalir berkelimpahan adanya. Terima kasih, kami pun menyerahkan untuk anak-anak-Mu. Kami bersyukur jikalau anak-anak boleh naik level yang lebih tinggi di dalam jenjang pendidikan mereka. Kami percaya tangan Tuhan akan terus menolong, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu masih harus belajar dari rumah, Engkau memberkati mereka, Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga anak-anak terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan wawasan, sehingga itu semua akan berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih, kami percayakan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan
segala sesuatunya ke dalam kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus, dan doa ini pun kami serahkan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita yang kita ambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 yang berjudul Dalam Lindungan Allah. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Tapi sebelumnya kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian betapa hati berterima kasih. Betapa hatiku
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami merasakan Tuhan penyertaan Engkau, di mana Tuhan mencurahkan berkat melalui usaha dan pekerjaan kami. Kalau saat ini Tuhan kami ada kesempatan memberikan yang terbaik bagi Engkau, melalui persembahan dan perpuluhan, kiranya Tuhan akan menyucikan, Tuhan akan memberkati. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan berguna bagi pelebaran kerajaan Engkau, secara khusus di perkembangan gereja kami GPI Genesaret ini. Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan bagi tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan lebih memberkati mereka lebih heran lagi. Dan kami juga menyerahkan Tuhan mungkin saudara-saudara kami yang belum bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dalam kehidupan mereka, sehingga ada kesempatan bagi mereka juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini semua kuserahkan padamu ya Tuhan persembahan kami ini. Ampunkan segala dosa serta kekurangan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah di rumah masing-masing. Namun demikian saya tetap berharap panjenengan semua dapat tetap menikmati hadirat Tuhan di dalam segala keadaan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan yang berjudul Allah melindungi umat-Nya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini. Kasih dan setiamu boleh kami rasakan bersama-sama. Saat ini kami boleh sampai di puncak peribadatan. Kami akan mendengarkan perkataan suci-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal 91 ini merupakan satu peringatan bagi Daud, di mana Daud mengingat, maksud saya, bagaimana Allah membawa umat yang dikasihinya, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Dan selama di dalam perjalanan mereka dari
tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, melewati padang gurun, menyeberang lautan, menyeberang sungai, Allah sungguh menunjukkan kasih setia kepada mereka. Allah tidak hanya menuntun, Allah tidak hanya menopang, tetapi Allah melindungi umat yang dikasihinya dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah kepada umatnya, umat yang dikasihinya, umat pilihannya, tidak lepas dari perjanjian yang dinyatakan Allah kepada Abraham, di mana Allah akan melindungi dan memberikan berkat kepada Abraham dan beserta dengan seluruh keturunannya, sehingga di dalam kehidupan orang-orang pilihan itu boleh menikmati keadaan yang betul-betul diberkati. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian. Jikalau memang Allah menyatakan perlindungannya kepada umat pilihan yang kita ketahui, Yakub, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini juga termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah ataukah tidak? Oleh karena secara manusia, secara daging, saudara dan saya tidak ada hubungan dengan Abraham. Tetapi saya mau mencoba membuka pemikiran kita bersama-sama. Siapa saudara dan saya di dalam pandangan Allah? Dari kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16, di sana dikatakan begini, demikian bunyi firman Tuhan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berlandaskan firman Tuhan dari kitab Roma ini menunjuk bahwa setiap orang yang menyembah kepada Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dia adalah keturunan Abraham. Salah satu yang harus saudara dan saya pahami, pada saat Allah berkata kepada Abraham, menyatakan janjinya kepada Abraham, dan oleh karena ketaatan, kesetiaan Abraham kepada Allah, di sana Allah mengaruniakan sebuah nama kepada Abraham, bahwa Abraham akan disebut bapa segala orang yang percaya. Berlandaskan kitab Roma 4 ayat 16, saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang sama yang disembah oleh Ishak dan Yakub. Yang artinya saudara dan saya di dalam kehidupan kita juga memiliki satu bagian di mana saudara dan saya menyebut Abraham adalah bapa kita. Dan ketika saudara dan saya menyebut Abraham adalah bapa kita, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya pun juga dapat menikmati perlindungan yang datang dari Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ini sudah menjadi dasar bagi saudara dan saya bahwa hidup kita dilindungi oleh Allah, Allah menyatakan karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Tapi coba mari kita tengok sejenak bagaimana di dalam kehidupan umat Israel. Ketika mereka berada di padang gurun, bahkan sampai masuk ke tanah Kanaan, ketika mereka taat, ketika mereka percaya, ketika mereka melakukan segala yang dikatakan Allah, perlindungan itu nyata bagi mereka. Demikian pula yang harus terada di dalam kehidupan kita bersama. Orang-orang percaya pada masa kini, di mana di dalam kehidupan saudara dan saya akan dapat menikmati perlindungan dari Allah.
jikalau saudara dan saya bertindak seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup menuruti firman-Nya. Dua catatan penting yang harus saudara dan saya pahami pada pagi hari ini berkenaan dengan Allah melindungi umat-Nya. Perlindungan itu akan nyata di dalam kehidupan kita jikalau yang pertama saudara dan saya mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita secara manusia. Kita tidak bisa mengandalkan orang-orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan segala berkat yang dinyatakan Allah kepada kita. Karena semua itu ada batasnya. Allah menghendaki setiap manusia mengandalkan pribadinya, pribadi Allah. Di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita sejenak berpikir. Kita masing-masing punya keluarga. Seorang ayah tidak bisa 24 jam akan menjaga anak-anaknya. Seorang ibu juga tidak bisa 24 jam akan terus menjaga anak-anaknya. Mengapa? Karena keterbatasan kita. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, kalau kita mau membaca di dalam pasal 91 seluruhnya, Bapak Ibu Saudara, di sana nyata kepada kita semua bahwa Allah adalah jaminan bagi kita semuanya, bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena Dia sanggup melindungi saudara dan saya, melindungi kita semua 24 jam dalam sehari. Bahkan sepanjang tahun Allah berkenan untuk melindungi saudara dan saya. Jikalau di dalam kehidupan kita betul-betul mengandalkan Dia sebagai Allah yang kita sembah, sebagai pribadi yang menyelamatkan kita, bersama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya akan merasakan keamanan. Karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Bersama Dia, saudara dan saya akan terlindungi dari yang jahat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merindukan di dalam kehidupan kita merasakan perlindungan Allah yang betul-betul nyata dalam hidup kita, hendaknya di dalam kehidupan kita bersama mengandalkan Allah. Bukan mengandalkan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, juga bukan mengandalkan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Tetapi saudara dan saya, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya ada tanda-tanda di dalam kehidupan kita itu betul-betul mengandalkan Allah. Saudara dan saya akan terus berserah di dalam Dia. Kita akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Tentunya itu karena dorongan dari Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga saudara dan saya di dalam kehidupan kita boleh memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah. Ketika saudara dan saya di dalam kehidupan kita semakin dekat dengan Allah, maka perlindungan itu akan menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, kalau kita berjalan pada saat hujan, kita berada di bawah payung, tentu air hujan itu tidak akan mengenai saudara dan saya. Tetapi ketika kita mencoba menjauhkan payung itu dari tubuh kita, maka kita akan menjadi basah kuyup. Hal yang sama akan saudara dan saya dapatkan ketika di dalam kehidupan kita mengandalkan Allah dengan senantiasa saudara dan saya memiliki kehidupan doa pribadi yang baik, memiliki persekutuan pribadi yang baik, memuji, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, membaca, merenungkan firman-Nya. Maka kedekatan dengan Allah itu sungguh-sungguh dapat kita rasakan, dan di sanalah perlindungan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita bersama. Tetapi ketika saudara dan saya mencoba untuk tidak lagi berdoa,
untuk tidak lagi bersekutu dengan Allah, untuk tidak lagi memuji memuliakan Allah, untuk tidak lagi beribadah kepada Allah, maka saudara dan saya sama seperti ketika menjauhkan payung dari tubuh kita, saudara dan saya tidak akan terlindungi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, catatan yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu semuanya, supaya engkau boleh merasakan perlindungan Allah yang nyata di dalam kehidupanmu. Catatan yang kedua, seperti yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, di bawah kepemimpinan Musa yang diungkap di dalam kitab Mazmur pasal 91 ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka ada satu catatan yang kedua yang harus saudara dan saya pahami, yaitu menghadapi tantangan hidup dengan iman. Kalau tadi yang pertama saudara dan saya terus mengandalkan Allah, maka yang kedua saudara dan saya harus hidup di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang buruk bisa saja terjadi dan menimpa kita kapan saja dan di mana saja. Dan mungkin saudara dan saya tidak bisa menghindar dalam keadaan yang buruk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ini adalah umat Tuhan, walaupun saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Allah, itu tidak berarti bahwa hidup saudara dan saya terluput dari tantangan yang ada. Itu tidak berarti bahwa saudara dan saya bisa lepas dari persoalan-persoalan hidup. Tidak pula memberi arti bahwa saudara dan saya akan terhindar dari ancaman, gangguan yang ada di dalam hidup kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah janji kepada kita bahwa Dia akan menjadikan umatnya di mana di dalam kehidupan kita tidak pernah ada masalah, tidak. Tantangan kehidupan akan tetap terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam perjalanan kehidupan orang yang saleh seperti Ayub, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kurang apa salehnya Ayub dalam pandangan Tuhan? Tetapi dalam kehidupannya juga mengalami tantangan hidup yang begitu besar, yang harus membedakan saudara dan saya dengan orang-orang di luar Allah, orang-orang di luar Tuhan Yesus Kristus. Di saat menghadapi tantangan hidup, kalau orang di luar sana mereka akan senantiasa mencari jalan keluar sendiri. Mereka akan terus berusaha dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka, karena mereka merasakan kesendirian di dalam kehidupannya masing-masing. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita mengimani bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Dia pasti menyatakan perlindungannya kepada kita semuanya. Dan ketika saudara dan saya meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat dengan kita, maka di saat saudara dan saya menghadapi berbagai tantangan hidup, kita akan menjalaninya dengan iman bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Betapa indahnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita ketika berjalan di dalam iman, Tuhan menyatakan kekuatan kepada kita, Tuhan menyatakan perlindungan kepada kita, sehingga saudara dan saya akan tertolong di dalam segala keadaan yang paling buruk sekalipun. Saudara dan saya akan dapat menikmati bagaimana kehidupan kita ada di dalam sukacita, walaupun saudara dan saya tengah menghadapi satu tantangan yang berat. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua catatan yang kita bahas pada pagi hari ini, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia.
yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena Dia adalah batu perlindungan yang teguh, sehingga saudara dan saya boleh tetap merasakan aman, walaupun saudara dan saya harus berjalan di dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan. Saudara dan saya akan tetap merasakan damai sejahtera walaupun ada begitu banyak tantangan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi jikalau Allah memegang kendali dalam kehidupan kita, tentu saudara dan saya di dalam kehidupan kita akan merasakan sesuatu yang lebih. Bahkan perlindungannya akan nyata bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara pergi ke Malioboro, di sana saudara-saudara akan melihat ada delman atau kereta yang ditarik kuda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara-saudara naik di delman itu, saudara-saudara akan kemudian melihat ada seorang kusir. Dia mengendalikan jalannya kuda itu dengan baik, sehingga jalannya delman begitu baik pula, dan pada akhirnya kemana arah tujuan kita pun akan sampai dengan aman dan selamat. Tuhan Yesus Kristus jikalau mengendalikan hidup saudara dan saya, dengan jalan saudara dan terus mengandalkan Dia, kita terus berdoa kepadanya di dalam kehidupan kita, senantiasa beriman di dalam menjalani kehidupan ini, maka saudara dan saya pun akan tetap merasakan aman, damai, sejahtera, sampai saudara dan saya sampai kepada tujuan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Dia menjadi seorang pribadi, Dia menjadi pribadi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena Dia mau mengendalikan kehidupan kita dengan satu catatan, saudara dan saya berserah diri kepadanya. Dan ketika Tuhan Yesus mengendalikan kehidupan kita, maka perlindungan itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat kita andalkan. Berjalanlah di dalam iman, sehingga ketika saudara-saudara menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan segala tantangan, segala kesulitan, segala ujian, cobaan, saudara dan saya akan tetap merasakan aman, karena Dia melindungi saudara dan saya. Kita dapat menikmati aman dan damai sejahteranya di bawah naungannya. Saudara dan saya akan dapat menikmati perlindungannya dari segala bahaya, sehingga saudara dan saya dapat menikmati sukacitanya. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita terus bertanya seberapa dalam saudara dan saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita bersama saat menghadapi tantangan hidup, seberapa besar iman yang saudara dan saya pertaruhkan di hadapan Tuhan. Karena dari sanalah saudara dan saya akan dapat menilai bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Di dalam kehidupan kita saat menghadapi berbagai macam situasi kondisi sulit, saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita tetap menyatakan iman percaya kepadanya. Maka rasa aman, damai, sejahtera pasti dapat terus kita rasakan. Oleh karena Allah melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami bersama-sama, kami bersyukur oleh karena firman yang Kau nyatakan kepada kami, boleh memberi wawasan kepada kami semuanya,
bahwa di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu akan nyata jikalau kami semakin dekat dengan Allah. Bapa, biarlah dalam kehidupan kami, akan terus boleh mengandalkan Engkau. Di dalam kehidupan kami boleh tetap berjalan di dalam iman, sehingga di dalam kehidupan kami pun boleh merasakan rasa aman, damai, sejahtera, karena Tuhan melindungi kami semuanya. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami selama ini lebih banyak mengandalkan kemampuan kami, lebih banyak mengandalkan kehidupan kami secara manusia, mengandalkan berkat-berkat yang Kau nyatakan kepada kami. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mohon ampun, karena kami menyadari bahwa itu semua ada batasannya. Kami mau dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, kami mau mengandalkan Tuhan dan kami mau berjalan di dalam iman. Di saat kami menjalani kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau nyatakan kepada kami. Biar Tuhan Kau menteraikan perkataan firman-Mu dalam hidup kami bersama-sama, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kami, firman Tuhan menjadi bekal kami, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti. Karena kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah, sumber perlindungan kami, yang sanggup melindungi kami dalam kehidupan kami hari ini sampai dengan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyatakan yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan kami boleh semakin meyakini bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber perlindungan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami bersama berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami sekalian. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji walau 1000 lebah bersama dengan Mbak Yani.
Yesus sertaku, tanganku goyang, sebab Yesus sertaku. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kasih setiamu menyertai kami di dalam peribadatan. Kami percayakan hidup kami di saat kami kembali ke dalam hidup kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Biarlah Engkau akan terus menyatakan di dalam kehidupan kami segala perlindungan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh merasa aman, damai dan sejahtera. Begitupun kami boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan, supaya di dalam kehidupan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dan menjalani hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan kami hari demi hari, di saat kami menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku ini, kami boleh dapat menikmati aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di saat kami kembali ke dalam hidup kami masing-masing. Kami meyakini bahwa segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal dinyatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh menjadi sukacita bagi kita semuanya bahwa hari-hari ini kita sudah boleh dapat menikmati sedikit kelonggaran, di mana saudara dan saya dapat menikmati perjalanan hidup seperti biasanya walaupun dengan tatanan yang baru. Mari kita semua tetap waspada, tetap hati-hati, supaya dalam kehidupan kita boleh tetap sehat, kuat di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita akan tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan lupa, saya terus mengingatkan pada panjenengan semua untuk tetap cuci tangan, tetap jaga diri, tetap rajin membersihkan diri, waspada di dalam segala keadaan. Jikalau masih saudara-saudara dan saya harus bertemu dengan banyak orang, hindari kerumunan supaya kita tidak terjangkit virus corona. Demikian pula tetap gunakan masker dimanapun saudara dan saya berada. Dalam kehidupan kita pasti akan dapat menikmati yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Mari kita terus berdoa supaya dalam waktu dekat kita dapat kembali beribadah di gereja. Doakan untuk PPG, doakan untuk semua yang terlibat di dalam kepengurusan supaya dapat segera memutuskan yang terbaik sehingga kita segera dapat beribadah di gereja kembali. Pada akhirnya kami yang bertugas dari semua akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara rasa terima kasih atas kepercayaan pada kami semuanya. Demikian pula kami terus berdoa, saudara-saudara akan diberkati dalam segala keadaan. Pada akhirnya kami menyampaikan
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati panjenengan semuanya. Haleluya.